Boleh aku tahu kurang apa kalian? Salah satu lah, tanyain. Kau dek, menurut sesuai urutan bangku aja, kurang apa? Kurang apa dek? Kurang kasih sayang, makanya nggak belajar. Kurang apa? Kurang menarik, kau rasa? Kalau ditanya apa yang perlu kulakukan untukmu supaya kau rajin belajar? Siapa namanya? Hah? Evi. Udah semalam ya aku kasih topik ini sama kalian, ya kan? Harusnya bahan kuliah dibaca lah, dibaca ulang. Kalau bahan kuliahnya nggak dibaca ulang, terus kita ngapain pagi ini? Tengok-tengokan gitu, ya kan? Yang terjadi dapat ceramah lah kalian. Tapi kalau kalian baca, kan lanjut terus diskusinya. Maka sekarang yang kita bahas adalah apa yang kurang dalam hidup kalian sehingga kalian sampai sekarang belum bisa rajin belajar. Kau Pi, dari kau harus ada jawabannya ya. Itulah tutorial hari ini. Apa Pi? Masa kau diskusikan sama kawan kau? Kau yang menjalani hidupmu. Apa yang kurang? Kurang motivasi. Kenapa kurang motivasimu? Kalau motivasi itu artinya apa? Dorongan dari dalam atau dari luar? Motivasi artinya dorongan dari dalam atau dorongan dari luar? Dua-dua. Jadi kau suka dorong-dorong? Boleh aja, boleh. Motivasi dari luar dia dari orang lain. Dari orang lain, berarti kau berharap dari orang lain. Boleh. Namanya berharap. Berarti kau harap dari siapa? Kalau dari orang lain. Udah tahu belum kalau kau bukan siswa lagi? Apalah kau sekarang? Maha. Tahu kau arti maha? Hah? Besar. Nggak level siswa lagi. Kalau siswa Tuturi Handayani ya kan? Tapi kalau kita udah mahasiswa, dari siapa dorongannya itu? Harus dari dalam diri. Dengan cara apa? Menganalisa, berpikir sendiri. Aku mau jadi apa? What next? Apa yang mau aku dari dalam hidupku? Aku pengen apa? Tapi kalau kita pengen didorong orang, dimotivasi sama orang, yang terjadi pasti apa? Tapi kalau kau mau membayar orang memotivasimu, ya boleh, kau bayarlah. Sini kau bilang, kau motivasi lah aku bayar. Aku taruh kau terapi konseling. Biar termotivasi hidupmu. Betul? Ya aku pengen aku buat motivasi di kampus ini, tapi membuat kebaktian pun gak dikasih aku di kampus kalian nih. Aku gak mau. Biar kalian tahu
Dulu tiap Jumat Bapak buat kebaktian di sini. Motivasi semua mahasiswa. Rajin kalian belajar, semangat kalian belajar. Tiba-tiba keluar peraturan, tak boleh mengadakan kebaktian di luar daripada pendeta kampus. Ya buatlah. Udah dibuat pun tengoklah, tak ada orang. Miris kan? Miris, ku siapkan dulu waktu. Tiap hari Jumat kami dulu jam 1 sampai jam 3. Bapak siapkan semua. Alat musik ku beli, sound system ku pasang dulu semua itu. Tiap Jumat kami kebaktian. Nanti ada jam doa Rabu. Sekarang apapun nggak boleh. Boleh ku pakai ruangan? Nggak boleh bang. Nggak boleh, nggak diizinkan. Sesuatu yang baik mau buat nggak diizinkan. Aku bilang ya udahlah. Aku ya enjoy aja dengan hidupku. Tapi ini yang terjadi. Akan sulit untuk membangkitkan motivasi. Aku pahamnya. Berat yang kalian alami pasti. Ada masalah di keluarga lah, ada masalah di kosan ya kan. Tanpa kalian sadari itu semua akan membuat malas. Hormon stresnya pasti naik dia. Sehingga kekurangan endorfin kalian. Hidupnya jadi flat aja kan. Cocok rasa pi. Jadi kalau kamu tak termotivasi, YouTube kau tonton. TikTok kau tonton, ya kan? Supaya termotivasi kau, jadi pintar. Ku buat pun tengoklah berapa kali rekaman sama kawan-kawan kalian yang lain pun belum tentu kalian tengok rekamanku itu ya kan? Nah, orang nggak tahu, orang nggak pernah ditengok pula TikTok dokternya, TikTok dosennya. Oke. Udah, jadi kau perlu motivasi di luar ya. Jadi udah terjawab ya. YouTube Dr. Joseph, TikTok Dr. Joseph. Kira-kira perlu motivasi pribadi namanya terapi konseling, bayar. Ya, nggak bisa gratis itu. Les privat kau. Kayak mana biar bisa punya motivasi. Terus, siapa nama Dek? Sampingmu. Dewi. Kau Dewi, kenapa kau tak mengulang pelajaranmu? Kurang serius karena Kenapa? Kurang serius. masih ada malas toh. Kenapa kau malas? Ya boleh malas. Namanya manusia. Kalau ada yang melarang kalian malas, bawa sama aku. Berarti udah rusak otaknya itu. Masa dilarang malas? Mana ada orang mau ada orang mau malas. Maka nggak bisa dilarang malas. Itu sesuatu yang tak kita sengaja. Nggak bisa. Memang malas saja. Nah itu yang mau diobati. Nah udah kenapa kau malas deh? Berat bebanmu. Kau mau jadi dokter loh. Masa kau malas tapi kau nggak tahu kenapa mah? Gampang susah materinya dong. Materi terlalu Susah. Kenapa materi terlalu susah? Karena di sini banyak informasi baru deh, betul nggak? Kan informasi yang baru ini semua kalian dapatkan. Mana pernah kalian dapatkan pelajaran sebelumnya? Dia menjadi susah karena kalian tidak cicil memasukkan informasi baru. Yang kecil-kecil tadinya masih dikit, itu persoalan kalian. Kalau dibilang hari pertama pelajaran di kedokteran pasti gampang. Enggak juga. Emang hari pertama kau belajar apa? Integritas. Terus payah belajar integritas. Apa enggak belajar dari SD dan PPKN, Pancasila? Terus kok payah bilang integritas? Payah melakukan lain cerita. Tapi untuk memasukkan data ke otakmu, kau tahu integritas itu apa. Masalah melakukannya itu nanti muncul lagi persoalan motivasi. Kenapa kita mau melakukan yang integritas? Motivasi ini yang mungkin gak semua orang bisa dapet.
Jadi kau malas karena payah. Udah kujawab tadi ya. Berarti karena kau lupa mencicil. Mencicil memasukkan data-data yang baru ke dalam sel otakmu. Sehingga yang tersimpan di dalam sel otakmu adalah semua hal-hal yang di luar dari pelajaran. Kalau kau bilang payah, terus kenapa aku bisa jadi dokter? Tanyalah aku. Apa aku nggak manusia kayak kau? Terus aku bilang payah. Yang ku tahu kalau kita bilang dia sulit, maka aku harus mencicil, dibangun, kayak membangun bangunan. Kau pernah main apa? Lego. Kalau dikasih sama kita satu tumpuk gini, ditengok gambar gini, pasti kita bilang apa? Payah. Kayak mana cara mau selesaikan ini? Tapi akan kita pecah lah ini. Gambarnya diambil, gambarnya kecil-kecil, hanya 5 blok dulu, susun. Udah tersusun, kerjakan lagi langkah berikutnya, susun lagi. Kayak gitu belajar. Jadi kita memasukkan yang sikit-sikit itu. Itu sebabnya sangat gagal kita kalau udah dikasih kuliah sama dosennya, tapi nggak kita ulang pelajarannya. Sama aja nanti akan kau menumpuk semua, lalu kau mau menyelesaikan dalam waktu singkat, tiba-tiba besok atau 2 hari lagi ujian. Kau kebut. Kalau kau kebut, ya udah pasti banyak missing link dia. Data yang belum masuk akan kau bingung. Ini apa maksudnya? Tapi udah harus baca ke sini lagi. Kalau nggak, kalian ikuti caraku. Dulu aku nggak takut kalah ujian. Kalau aku dapat satu topik, harus aku pelajari dari dasar. Harus aku pelajari biokimianya, harus aku pelajari fisiologinya, aku pelajari anatominya. Padahal sebenarnya ini misalnya hanya penyakit serangan jantung. Nggak pernah aku hafal serangan jantung adalah ini obatnya ini. Nggak gitu aku belajar. Oh, serangan jantung ya. Harus ku tanya lagi diriku, aku udah tahu tentang jantung. Ku buka lagi pelajaran jantung fisiologi. Ku buka lagi biokimianya. Sampai nanti akhirnya bisa tak terhafalku di obatnya. Tapi ya nggak apa-apa. Kalau masalah soal obat kan tinggal nengok aja. Tapi paham aku. Itu kenapa harus terjadi ulang dari awal? Karena aku tahu, waduh ini kemarin aku lupa. Nggak aku pelajari secara mendalam dasarnya. Benar nggak? Jadi kalau kita berkata payah, harusnya kita tahu yang sulit itu adalah karena kita tidak memasukkan data-data kecilnya. Contoh, kau tahu 100 kali 100 berapa? Kok bisa tahu kau? Karena kau udah pelajari tambah-tambah. 1 tambah 1, 1 tambah 2, 1 tambah 3. Itu kan kita pelajari dari awal kan 1 tambah kan. Baru nanti kelas sekian SD baru perkalian. Kenapa nggak langsung coba TK disuruh belajar kali-kali? Karena pasti dibilang anak TK payah. Lalu kau sekarang berkata pelajaranmu, tapi kau nggak belajar. Nah, disitulah kesalahannya jadinya. Ingat, kita semakin dewasa, tindakan-tindakan kita itu memang pasti menentukan masa depanmu. Kau mau berhasil atau kau menjadi gagal, semuanya ditentukan hari ini. Apa yang kau kerjakan hari ini? Kenapa hari ini? Kalau yang lalu-lalu udah pasti salah-salah kita. Tapi kalau hari ini kau masih hidup, masa depanmu ditentukan hari ini. Tanam di otakmu. Oh, masa depanku bukan karena masa lalu. Kau boleh aja gagal di masa lalu, kau boleh aja banyak melakukan kesalahan, boleh aja. Tapi hari ini kau punya jawaban. Masa depanmu ditentukan hari ini. Kalau kau menyerah, selesai, kau nggak punya masa depan. Tapi kalau kau mau move on, oke Pak, siap. Mulai hari ini nggak ada yang payah. Kalau payah aku pelajari. Jangan payah berhenti, payah menyerah. Itu namanya salah sendiri. Nanti dibilang salah sendiri, sedih kok, ya kan? Saudara hati-hati ngomong, nanti tambah sedih kok. Tambah sedih makin nggak belajar.
Bisa, paham ya? Jadi udah tahu kenapa payah, karena kita lupa memasukkan data-data yang kecil. Jadi mulai hari ini, apa yang kau kerjakan? Masukkan data kecil. Jangan kalian pelajari dulu yang tebal. Dari yang sederhana dulu pelajari. Jangan sok jago. Harusnya memang hari ini kalian udah bisa baca textbook bilang. Tapi karena data kecilnya belum kalian masukkan, balik dulu. Hanya baca-baca biasa dulu. Dorlan, apa kayak arti kata lah dulu. Kayak inilah. Identifikasi masalah dulu ya kan. Apa masalahnya? Apa namanya itu? Unfamiliar terms. Itu masih terlalu banyak unfamiliar terms di dalam pikiran kalian. Itu dibuka lagi semua unfamiliar itu. Cocok ya? Dewi ya? Udah menyala kau? Hah? Menyala kau? Udah aku bilang masa depanmu ditentukan hari ini, bukan hari kemarin. Gak menyala juga kau? Masa depanmu ditentukan hari ini. Dah. Hari semalam udah lewat. Itu tidak menentukan apa-apa dengan masa depanmu. Kalau ada orang bilang itulah kau dulu kau kayak gini, gak percaya aku bilang. Aku percaya kata Dr. Joseph, masa depanku ditentukan hari ini. Selama kau masih hidup berarti kau punya masa depan. Oke? Siapa namanya, Dek? Junita. Kau kenapa gak kau baca? Malas. Kenapa kau malas? Kurang keinginan untuk membaca. Kenapa kurang ingin kau membaca? Berarti kau ingin melakukan yang lain. Kalau kita kurang ingin membaca, berarti keinginan kita melakukan yang lain kan? Betul? Kenapa? Masih sering menunda untuk belajar. Menunda berarti kenapa? Karena Kurang endorfin. malas dong. Kenapa kok malas? Boleh yang orang malas belajar karena dipikirnya sekali baca aku langsung ngerti, Pak. Boleh aja. Aku nggak nyangka tutorial hari ini Bapak tanya sampai kayak gitu. Boleh aja kan? Kenapa kok malas? Karena materinya udah lebih spesifik lagi dong. Kayak mana? Materinya udah lebih spesifik, kayak udah mulai lebih susah dipahami. Kenapa tadi susah dipahami? Karena materinya udah lebih spesifik lagi. Ya udah tahu kok kenapa materinya lebih spesifik terus kau jadi susah paham. Apa? Karena itu tadi jawaban kayak si Dewi tadi. Waktu masih gampang kau sepelekan. Udahlah nantilah itu. Harusnya lagi gampang kau masukkan kotakmu materinya. Lagi sederhana masukkan kotakmu materinya sampai ingat. Betul nggak? Jadi sekarang apa yang mau kau lakukan hari ini? Mulai nyicil membaca materinya. Jadi masa depanmu ditentukan kapan? Hari ini. Sih. Udah menyala kau? Kau kenapa masih sedih, Dewi? Hah? Enggak, kau bilang mukamu sedih. Memang kayak gitu kayaknya. Memang sedih. Memang kelihatan sedih tapi nggak sedih. Dari mana kau tahu? Nggak sedih kok, aku nggak salah. Berarti udah kau lawan sendiri otakmu. Kalau di dalam otakmu kau gembira tapi wajahmu sedih, itu artinya apa? Hah? Apa namanya? Gila. Belum lah gila. Belum sini. Berarti dia pura-pura dia. Dia hanya pura-pura bahagia. Ditanya dia, bahagia aku, tapi muka sedih. Kan berarti pura-pura bahagia lah dia. Betul. Kenapa banyak masalahmu? Nggak ada. Ada masalahmu? Udah nggak tahu kau hidup di dunia mana kau. Ada mungkin orang hidup tanpa masalah. Mana mungkin? Hidup ini penuh dengan masalah, bro. Tapi percayalah kalau kau punya masalah yang besar, karena kau orang hebat.
Kalau masalahmu kecil kan kau orang kecil lah namanya. Kau mau jadi orang hebat orang kecil. Hah? Kudoakanlah masalahmu berarti besar-besar. Ya iyalah. Masalah besar ya untuk orang hebat lah. Masalah kecil untuk orang kecil. Kau mau orang hebat. Kalian jadi dokter kan cari masalah. Iya kan? Yang kalian cari adalah orang sakit. Orang sakit itu multi kontekstual itu. Ada masalah karena di badannya, ada masalah uangnya, ada masalah semua lah. Lalu kalian mau jadi dokter? Kan berarti karena kalian mau terjun. Untuk apa? Untuk menolong orang mengatasi masalahnya. Lalu masalah kalian pun gak bisa diatasi. Dan kalian pun tahu gak bisa obat mengatasi masalah. Mana bisa? Putus pacar mana bisa pakai obat? Ada pak obatnya, obat penenang. Ya udah ke psikiater lah kau, ketergantungan obat ya kan. Ada kalian putus pacar, stres kalian, aku kasih obat penenang, pasti tenang kalian. Padahal putus pacar. Tapi habis efek obatnya, kecewa lagi kalian. Minum obat lagi, sampai ketergantungan. Sampai nanti efek sampingnya yang berat. Rusak sendiri otaknya. Paham ya? Udah menyala kau. Hari ini kau belajar apa sampai Juliana? Junita. Bisa dong. Junita. Belajar kau hari ini. Apalah buktinya nanti? Suruh kau buat TikTok ya. Harusnya kalian itu ya, aduh. Aku selalu bilang lah, buat TikTok kalian live yang kalian belajar. Jadi berkat lah sama orang. Ditengok orang kalian nanti. Dokter ini dari mulai tingkat 1 rajin kali dia belajar. TikToknya semua belajar. Sambil belajar kau beli apamu kalau perlu. Kalau dari HP yang gini ya kan, kau baca gini, kau coret-coret boleh. Iya, viral kau. Belum jadi dokter kau udah viral kau. Dicari orang kau. Kalau udah cari orang kau udah jelas lah banyak uang kau. Gak mungkin lagi segi uang kau kalau udah dicari orang kau. Cocok. Jadi kalian dari sekarang bangun dirinya gitu. Jangan menyerah. Kalau persoalan gak akan habis-habis. Tapi percaya di setiap persoalan itu adalah kesempatan kalian untuk bersinar lebih terang. Oke, kau dek. Kau udah kau baca tadi? Hari ini belum dong. Yang ini udah kau baca ulang? Sistem imun. Cuma terakhir dong. Apa yang kau dapat? Yang saya dapat itu dok, materinya kan sistem imun dibagi atas 2. Non spesifik sama spesifik. Non spesifik dibagi 3 lagi, fisik, larut, sama seluler. Kalau spesifik itu dibagi 2, seluler sama humoral. Jadi udah tahu kalau dia spesifik apa, non spesifik apa? Udah. Apa itu kalau dia non spesifik? Kalau dia non spesifik itu dok, dia itu kayak tahanan pertama gitu. Jadi kalau istilahnya dia itu kayak petugas yang menghajar semuanya tanpa perlu lihat siapa itu. Kalau misalnya spesifik itu dia antibody tertentu yang bisa melawan Sudah dikenali. Iya. Dikenali dan belum dikenali. Iya, kalau yang non spesifik belum dikenali, kalau yang spesifik udah dikenali. Berarti kalau dia yang supaya dikenali harus sudah pernah kenal kan? Betul. Iya. Nah, kalau dia non spesifik sejak dari lahir udah ada. Iya, betul. Tapi dia tidak perlu mengenali. Oke. Mantap. Pertahankanlah. Kau kasihlah semangat sama kawan kau pula. Kau semangat sendiri kau di hidup ini. Tahu kau caranya kayak mana? Rajin kau memberitahu sama orang apa yang udah kau baca. Jangan rajin kau menyuruh orang supaya rajin. Rajin kalian belajar, nggak bisa. Tinggal kau bilang, aku semalam baca ini menarik kali kurasa. Tuhan itu baik kali loh, udah diciptakannya sistem imun. Ada 2, spesifik dan non spesifik. Jadi dengan sistem imun ini kau nggak kena infeksi. Itu hebatnya. Nanti sampai lagi dengan sistem imun ini kau nggak kena
autoimun. Dengan sistem imun ini kau nggak kena kanker. Itu bicara sistem imun. Penyakit infeksi, kanker, autoimun itu sistem imun. Dan sistem imun sendiri udah ada di dalam tubuh kita. Sampai nanti kalian pelajari, kok bisa ada ya sistem imun ya? Coba tanya kau. Siapa namanya? Nama saya Grace, dok. Grace. Kenapa bisa ada sistem imun dalam tubuh kita? Karena dok, kalau misalnya nggak ada sistem imun dalam tubuh kita, kita isinya penyakit semua dok gitu. Kenapa nggak boleh ada penyakit di tubuh kita? Sebenarnya bukan nggak boleh dok, cuman kalau misalnya ada mikroorganisme asing yang nggak diketahui tubuh, berarti tubuh itu harus ada perlawanan terhadap. Kenapa tubuh perlu dibuat ada perlawanan? Supaya nggak sakit dok. Supaya apa tubuh itu nggak sakit? Supaya sehat dok. Supaya apa dia sehat? Supaya? Ya itulah yang benar. Iya sih. Supaya kita hidup. Lihat, persoalan manusia sekarang adalah sering lupa kalau dia masih hidup. Yang dia ingat semua masalah, yang dia ingat, aduh, beban. Gak tahu dia semua itu adalah supaya dia, kan betul bilang. Betul itu deh. Jadi semua masalah yang terjadi dalam hidupmu sebenarnya supaya kau bisa, iyalah. Jadi masalah itu biasa supaya kau hidup. Gak mungkin hidup tanpa masalah. Cuci dulu otak kalian. Soalnya nanti doanya gitu ya kan, Tuhan, janganlah aku ada masalah. Kasih Tuhan kau istirahat di Sound Meridian. Jadi jangan minta doa sama Tuhan, jangan ada masalah. Mana mungkin? Maka muncullah nanti kesimpulan kalian, oh itulah hidup ini ya diciptakan Tuhan. Kalau orang yang nggak belajar kedokteran, dia nggak tahu. Dia cuma tahu hidup diciptakan tuh. Karena kau udah belajar kedokteran dan kau jadi dokter, kau tahu sekarang sistem imun inilah yang diciptakan Tuhan sedemikian rupa hebatnya. Kau sadarilah hebat kali ciptaan tuh, hebat kali kuasa tuh. Itu balik lagi dari situ harus hidup. Dokter ya harus tahu kenapa manusia bisa hidup. Termasuk ini, manusia nggak bisa hidup tanpa sistem imun. Manusia bisa sehat karena sistem imun. Sistem imun sudah ada dalam tubuh kita. Sistem imun diciptakan oleh Tuhan. Karena Tuhan yang mau kita hidup, bukan kau yang mau kau hidup. Tuhan yang mau kau hidup lebih dulu. Selanjutnya diserahkan Tuhan samamu. Kau mau apa atas hidupmu? Dibebaskannya kau. Mau kau ingat penciptamu? Ingat. Mau nggak kau ingat pun tetapnya kau hidup. Orang yang dari awal dikasih kau hidup karena dia yang mau kau hidup. Cocok? Oke, bagus. Siapa nama dek? Sebelah. Noni. Kau udah nggak kau baca kan? Kenapa? Malas. Boleh aku tahu alasanmu malas? Tahu kau arti malas, rupanya? Tahu kau arti malas? Apalah? Iya itu iya. Masih apa yang terjadi di otakmu? Tahu kau? Terjadi peningkatan hormon kortisol di sistem limbikmu. Lalu kau tahu sekarang sistem limbik di otak. Kau ada korteks cerebri. Di situ ada sel neuron menyimpan data. Data apa yang kau simpan? Pasti kau rasakan. Berarti orang menjadi malas karena ada data yang salah yang dia simpan di otaknya.
Orang pasti rajin kalau dalam data otaknya disimpannya memori yang baik, kenangan yang baik, bahkan masa depan yang cerah. Jadi kalau kau bilang kau malas saja, bisa rupanya manusia malas saja? Jawabnya nggak bisa, kau nggak tahu. Udah kuceritakan tadi ciptaan Tuhan. Apa data yang kau simpan di otakmu, memorimu, menentukan perasaanmu. Berarti dengan kata lain kau nggak punya data di otakmu. Apa data di otakmu? Ada hal-hal yang enak di otakmu? Nggak ada. Ngeri kali hidup kau, Dek. Nggak tahu lah maksudnya. Kau ada pikiran apa di otakmu? Ada pikiran yang enak atau enggak? Nggak tahu juga. Ada pikiran nggak enak? Ada dua-duanya. Ketika dia ada dua-duanya, inilah yang membuat dia malas saja. Balance. Paham ya? Karena kalau nanti lebih banyak dia nggak enaknya, sorry, dia pasti pengen bundir. Tapi karena masih ada enaknya, tapi ada juga nggak enaknya, cuma terjadi malas. Jadi mau sampai kapan kau kayak gitu, Dek? Kau tengok YouTubeku, pasti kau malas tengok YouTubeku, betul kan? Karena kalau orang yang rajin tengok YouTube Dr. Joseph itu, sehat deh, Bo. Jadi rajin belajar. Aku tahu kalian semua malas tengok YouTubeku. Ya sebenarnya kalian adalah orang yang paling kurang beruntung. Ya iyalah, kalian udah bayar di sini lumayan sen. Bayaran kalian itu kan jadi gajiku sebenarnya. Aku membuat YouTube itu supaya bukan hanya untuk kalian aja, tapi kalian sudah membayar aku, nggak kalian tengok apa yang udah kuhasilkan di YouTube, sayang lah. Kasihan lah nengok kalian jadinya. Cocok rasa, Noni. Buru apa? Murah. Dari Nias. Jadi banyak sekarang generasi kayak kalian ini ya, Gen Z kan. Kalian Gen Z kan? Apa? Kehilangan arah hidup. Merasa hidup tak ada manfaat, tak ada tujuan. Boleh aku tahu apa tujuan hidupmu? Tujuan hidup dah. Gak ada. Kecewa kali kau rupanya sama mamamu, bapakmu. Jadi sama siapa kau kecewa? Ada kan? Nanti kau chat aja aku. Oke. Karena kau harus diobati. Kalau kau nggak diobati, tak kayak mana nanti kau menjalani kuliah ini. Aduh, pening kepala aku nanti. Melihat kau jadi dokter, terus nggak tamat-tamat, ujian nggak lulus kompetensi. Oke? Saya, apa yang mau kau lakukan sekarang? Kau mau nengok aja YouTubeku atau kau mau hubungi aku? Jangan nengok YouTube dong. Kau masih mau hidup kan? Masih. Kalian tengok kawan kalian itu ya. Dia butuh pertolongan. Tugas kalian, berikan dia kebahagiaan. Jangan suruh-suruh dia. Jangan suruh-suruh. Orang kalau udah malas, disuruh-suruh, pasti Makin malas. mantap juga kau, udah pintar. Jangan dilarang-larang. Ya, yang perlu kita kasih dia kebahagiaan. Ya, terus berapa lah bisa rugi kalian kan? Ada berapa kalian? 9 orang kan? Kau jam 1 ya, kau tanya kabar dia, cemana? Semangat kau, kau aja bilang. Semangat guys, bestie, semangat bestie. Itulah masih hidup kau. Oke, lanjut kau deh. Kau kenapa malas? Kenapa kau suka menunda? Karena Siapa nama? susah ngumpulinnya. Karena dia. Nadia. Susah ngumpulin? Iya. Kayak mana rupanya cara ngumpulin dia? Udah tahu kau rupanya? Gak mau nunda dokter kayak. Berarti masalahmu karena nggak bisa mengumpulkan niat. Dah, solusimu berarti 2. Nonton YouTube Dr. Joseph. Yang kedua terapi konseling kau.
Cuma bayar, nggak ada yang gratis. Hanya YouTube yang gratis. Ya, hanya YouTube yang gratis. VT TikTok pun masih gratis. 10 tahun lagi aku buat bayar itu. Iya kan? Ya, kalau sampai 10 juta followerku, aku buatlah bayar. Gak pun mahal, aku bilang. Aku buat aja 100 perak, ya kan? Subscribe kalian 100 rupiah sebulan, aku bilang. Kalau 10 juta berarti 100 juta. Enggak lah, 1 miliar penghasilanku sebulan. Enak kali. Tahu kalian kenapa aku bilang kayak gitu? Itulah yang membuat kita semangat. Jadi di otak kita ini tanamkan semua yang baik aja. Harapan setinggi-tingginya itu nggak apa-apa. It's okay. Jangan kalian takut, kecewa karena harapan nggak tercapai. Cita-cita yang selama itu kebaikan itu positif pasti. Tapi kalau cita-citamu aneh-aneh, baru nggak positif. Lalu aku menyakiti orang apa coba? Kalau hanya 100 rupiah sebulan, aku minta dari 10 juta orang. Sakit? Nggak sakit kan? 100 perak. Mau kasih 100 perak. Makanya. Jadi tak ada yang mustahil. Oke, kau Dek. Kau apa, malas? Iya. Kenapa kau malas? Tahu? Lebih suka baca komik daripada Boleh. Apa yang kau suka dari komik? cerita. Iyalah, cerita apa di komik yang kau suka? Ada pemenangnya gitu. Iya. Kau suka sesuatu yang menang. Iya. Lalu kalau kau tengok di pelajaran kedokteran nggak ada cerita menang gitu, Pak? Iya, habis. Ya ada lah. Kalau kau suka menang, kau berarti suka lulus. Kan menang kau berarti kalau lulus ujian. Itulah buat motivasimu. Terus kau lebih suka misalnya kau baca-baca cerita menang di komik tapi kau nggak lulus ujian gitu. Nggak apa-apa lah dok, aku nggak lulus. Yang penting cerita komikku ini menang. Iya kan? Itu kan harus kau pikirkan. Karena ini persoalan waktu. Waktu kita kalau kita pakai untuk sesuatu yang memang ada nggak tujuannya dengan manfaatnya dengan tujuan kita ini? Kan nggak ada. Berarti kau hanya menghabiskan waktu sia-sia. Sia-sia. Aku mau bilang, aku bukan melarang orang punya hobi. Tapi kalau lebih banyak waktu buat hobi yang tak berhubungan dengan rencana kita, mana mungkin tercapai harapan kita. Tapi kalau kau dari sekarang misalnya, aku belum bisa membayangkan apa ya. Oh, misalnya kau suka jadi storyteller, ya kan? Dengan kau baca komik, benar ya? Ya kau buatlah YouTube kau dari sekarang, kau storyteller, boy. Biar nggak sia-sia kau baca komik kau itu. Karena ada juga nya senior kalian, udah mau koas dia, nggak jadi koas. Kenapa nggak jadi koas? Udah jadi gamer dia. Ada dapatkunya Pak, 12 juta, 15 juta sebulan dari YouTubeku hanya main game gitu. Bagus aku main game Pak, nggak stres katanya kan. Daripada kau suka baca komik tapi nggak ada hasil dari komik, buatlah entah affiliate kau jual komik kau, ya kan? Gamer jadi gamer, itulah. Jadi artinya di otak kita harus ada tujuan-tujuan. Jangan aneh-aneh. Ini nengok nanti pinjol, ambil pinjol, judol. Kena tipu sama judol dan pinjol, ya kan? Itu urutannya itu dari judul ke pinjol. Karena di judul orang senang, dikasih menang kalau di awal. Ada main judi online sini? Kau main? Pernah? Terpikir? Pinjol? Kau pinjol ada? Oke, jadi kau udah tahu ya. Kau Dek, siapa nama Dek? Samuel. Hah? Samuel. Apa alasanmu? Oh, kau sekilas aja tadi ya? Iya, begitu. Oke, kau udah tahu arti baca sekilas kan? Tahu. Berarti nggak ada yang kita masukkan ke dalam Ada sih. Oh, ada? Dikit dong, karena waktu penjelasan dokter ini kayak mengerti. Boleh, coba kau Tapi bagi sama kita apa yang bisa kau paham dari sistem ini. waktu penjelasan dokter ini saya baru tahu kalau imun itu dibagi menjadi dua lagi. Oke. Imun spesifik dan non spesifik. Oke. Jadi imun non spesifik itu
dia tidak membedakan yang Belum mampu membedakan. ya yang asing bagi tubuh kita itu ditolak. Pokoknya selama dianggap tubuh asing, Ya. masuk dari luar Iya, yang masuk dari luar yang dianggap asing. asing ya. Padahal belum tentu semua yang dari luar itu tidak bermanfaat ya. Ya ditolaknya semua. Maka perlu ada yang spesifik. Ya. Apalagi itu aja. Yalah Pak, orang sekilas bilang. Iya. Jadi kira-kira ke depan kau tetap membaca sekilas-sekilas atau? Jadi gini, lebih bagus kan dikit yang kau baca, tapi jangan sekilas. Dikit pun itu akan menjadi bukit tabung. Oh cuma dapat sel leukosit aku Pak hari ini, udah sel leukosit nggak apa-apa. Yang penting kau udah belajar, udah kau usahakan yang terbaik, kau kasih waktumu buat itu. Lalu kau review, ya udah tahu aku tentang sel, selesai. Besok kau lanjut yang lain. Tapi nanti tanpa kau sadari muncul motivasimu dari dalam. Kau kan tadi cerita motivasi. Jadi pengen. Nah gitu, cocok. Setuju ya? Saya jadi cicil. Kau udah pulang belajar belum? Belum. Karena malas. Kurang tertarik. Kenapa kau kurang tertarik? Jadi aku bingung. Sekarang kau mau kedokteran? Awalnya enggak. Sampai sekarang? Barusan dari. Berarti belum mau kau masuk di kedokteran? Oh. Ya udah kau nonton lah YouTube kau kalau gitu. Biar kau tengok enak aja di dokter. Apa yang mau aku bilang? Itu PR-mu. PR orang tuamu loh. Kau ngomong sama bapakmu, masih ada bapak? Masih. Ngomong sama mama, masih ada mama? Masih. Pak, mak, aku sebenarnya nggak pengen mak, tapi tolonglah dulu aku. Karena boleh saja orang tua yang pengen. Apa aku bilang boleh sah? Maka boleh saja pula kau tak mendapatkan apa keinginan orang tuamu. Apa sih pengennya orang tua, kan nggak dapat kan? Maka boleh saja kau bertanya sama bapak mama, Pak, mak, apa sih yang mama impikan rupanya kalau aku jadi dokter? Boleh ditanya. Paham kau? Ku jamin ya, kalau pas lagi ada duit bapak kau, ditambahnya uang jajan kau. Kalau kau tanya kayak gitu. Kenapa aku bilang gitu? Aku tahu anakku gak semangat jadi dokter. Ku kasihlah dia insentif biar semangat nih. Nah, belajar kau. Hah? Pergi kau ke Starbucks sana, duduk kau situ minum kopi, yang penting kau belajar minum kopi. Udah. Jadi jangan kau tahan sendiri. Bisa? Oke, good. PR kau ya. Berarti tutorial kedua, skill lab. Kau kesal sama aku jawabnya ya. Apa alasan bapak dan mama kau mau jadi dokter? Karena kau nggak tahu mau jadi apa. Karena kau nggak punya motivasi. Kau tanya bapak mama ya. Janji ya. Oke, siap. Ingatkan aku biar kau usah aku buat di reminder. Nanti aku buat reminder, menjorok-jorok reminder gua aja. Tanya sama saya Wahyu deh. Samuel. Apa tadi tujuannya untuk jadi dokter? Tanya bapak mama. Kau deh? Malas. Kenapa malas? Terlalu banyak materinya. Kau mau uang banyak? Kau uang banyak mau, tapi materi banyak gak mau. Karena mau jadi uang banyak lah ini, sehingga kau perlu banyak materi yang kau pelajari. Kalau samanya kemampuanmu sama orang yang gak belajar kedokteran, ya semua orang jadi dokter. Karena kau punya materi. Udah paham? Jadi udah kau tahu sekarang. Materi itu menumpuk karena kau lupa menyicil. Bisa ya? Oke, di situ nanti kita berdoa. Aku berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur. Kami masih hidup sampai dan saat ini kami boleh selesai tutorial. Semua hanya karena kasih karunia-Mu. Tuhan, tambahkan kepintaran, semangat di hati setiap kami, sehingga hari ini kami akan melakukan yang terbaik. Karena hari ini kami sudah semangat lagi. Kami percaya Tuhan punya rencana hari depan yang penuh dengan pengharapan bagi setiap kami. Dan kami percaya tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Terima kasih Bapak yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kalian lanjut apa nih?
Berarti Kum, kalau nggak sempat nanti aja teken absennya, Bapak teken duluan. Nanti aku bilangin sama admin. Sempat dong. Ah, udah ayo. Makasih ya. Iya. Ingat, orang marah jangan dilarang. Tambah marah nanti dia. Wih, semangat kali kalian ya. Menyala semua ya. Oke, aku pulang dulu ya. Jadi, nanti kita live lagi nih. Aku pulang ke rumah, nanti ada yang mau konseling jam 10:30. Buat yang masih udah lama berobat nggak sembuh-sembuh ya. Oke.